Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera kepadamu saudaraku. Firman Tuhan naskah khotbah yang menyapa kita di minggu kedua setelah Trinitatis ini, dari kitab Mazmur pasal 20 dimulai ayat 1 sampai ayat 10. Lembaga Alkitab Indonesia membuat rumusan dari naskah khotbah ini, dua mohon kemenangan bagi raja. Dan selanjutnya saudara-saudaraku, di Almanak Gereja HKBP dirumuskan bermegah di dalam Tuhan. Tentu saudara-saudaraku, di dalam kehidupan ini menjadi seorang pemenang adalah kerinduan kita, cita-cita kita, harapan kita semuanya. Tidak seorang pun menginginkan ada kekalahan di dalam kehidupan ini. Pencapaian untuk menjadi seorang pemenang, tentu itulah yang menjadi harapan kita saudara-saudaraku. Melalui naskah khotbah kita hari ini saudara-saudaraku, ada dua nas yang akan saya sampaikan. Di ayat 7 dikatakan saudara-saudaraku, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Dan selanjutnya di ayat 8 saudara-saudaraku dikatakan kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, ini adalah pengalaman rohani. Ini bukanlah asumsi, ini bukanlah utopia, tetapi sesungguhnya adalah sebuah fakta kehidupan rohani untuk mencapai, memperoleh kemenangan di tengah-tengah kehidupan. Daud, saudara-saudaraku, dalam mazmurnya berdoa dan mengajak semua jemaah untuk berdoa kepada seorang raja yang akan maju menghadapi sebuah peperangan. Mereka menginginkan raja ini memperoleh kemenangan untuk rakyatnya, memperoleh kemenangan untuk bangsanya, saudara-saudaraku. Dan selanjutnya saudara-saudaraku, dengan doa mereka yakin bahwa raja itu akan dimenangkan oleh Tuhan. Saya katakan tadi ini menjadi sebuah fakta rohani. Kemenangan akan diperoleh ketika penyerahan diri dibangun kepada Tuhan. Lihat saudara-saudaraku, bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat yang memiliki tubuh raksasa yang sungguh sangat besar. Perlengkapan besar yang dibawa oleh Goliat itu saudara-saudaraku. Daud memiliki fisik yang begitu kecil, tetapi dia dapat mengalahkan Goliat yang begitu besar. Kenapa saudara-saudaraku? Kalau Goliat datang dari kemegahan, dari perlengkapan dunia ini, di mana mata secara fisik bisa melihat dia tidak mungkin dikalahkan dengan menggunakan semua perisai-perisai itu. Namun ada satu hal, ketika Daud hanya menggunakan tongkat kecil, dia dapat mengalahkan Goliat itu saudara-saudaraku. Karena apa? Karena Daud datang menghampiri Goliat di dalam nama Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi. Tidak ada kekuatan lain yang dia andalkan. Dia memiliki fisik, perlengkapan perang yang sangat tidak memadai, tetapi karena dia datang di dalam nama Tuhan, dia mengandalkan Tuhan itu saudara-saudaraku, sehingga Goliat yang memiliki tubuh raksasa itu tumbang dan dikalahkan. Orang Filistin kalah karena Daud mengandalkan Tuhan itu saudaraku. Itulah yang saya katakan fakta di dalam kehidupan rohani kita. Sekarang Daud mendoakan raja untuk maju ke dalam medan perang, diberangkatkan dengan satu doa penyerahan yang sungguh, diberangkatkan dengan hati iman yang begitu sungguh-sungguh saudaraku, sehingga doa itu memiliki sebuah kuasa yang dahsyat sekali untuk melakukan peperangan rohani, peperangan yang dihadapi oleh raja itu, sehingga dengan doa mereka memperoleh kemenangan. Itulah yang diakini oleh Daud, sehingga
semua umat jemaah diajak untuk mendoakan raja ini, saudaraku. Kalau di dalam ayat 7, saudaraku, ada satu pernyataan rohani. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Memperoleh kemenangan. Saudaraku, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang diurapinya. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai. Bahkan Tuhanlah yang berjalan di depan orang-orang yang diurapinya untuk memenangkan sebuah pertandingan, sebuah peperangan di tengah-tengah kehidupan. Tuhan itu berjalan di depannya. Tuhan itu menjadi perisai di dalam kehidupan sehingga kemenangan demi kemenangan dia peroleh, saudaraku. Siapakah yang memperoleh kemenangan itu, saudaraku? Dialah yang diurapinya. Orang yang diurapinya itu orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi dengan anugerah Tuhan, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, saudaraku, anugerah dan perlindungan Tuhan tidak ada yang membatasinya, tidak ada yang bisa mengalahkannya, saudaraku, tetapi dia dimenangkan di dalam kuasa Roh itu sendiri dan di atas kuasa kemurahan Allah, anugerah Tuhan. Bahkan dikatakan di sini, saudaraku, dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Barangkali kita berpikir tangan kanannya apa dan bagaimana. Ini bukan persoalan posisi, saudaraku, tetapi tangan kanan Allah yang dikatakan di sini, saudaraku, adalah sebuah simbol dari kemuliaan. Tangan kanan Tuhan itu adalah simbol dari kemenangan. Orang yang berjalan, orang yang datang kepada Tuhan, dan itulah yang diandalkan menghadapi musuh-musuhnya. Maka musuh-musuhnya itu akan dihalau, akan kalah, dan kemenangan menjadi miliknya. Ini adalah perbuatan Tuhan. Ini, saudaraku, adalah pekerjaan Tuhan kepada orang-orang yang diurapinya. Dan dikatakan selanjutnya, saudara-saudara, kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Kita bermegah di dalam nama Allah Tuhan kita. Bermegah itu, saudaraku, adalah orang yang sangat secara sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya. Dia begitu yakin dan percaya. Orang yang bermegah di dalam Tuhan itu adalah orang yang memfokuskan kekuatan pikirannya, kecerdasannya hanya kepada Tuhan. Meletakkan segala sesuatu kekuatannya di dalam Tuhan. Tuhanlah yang diandalkan. Sehingga dengan bermegah di dalam Tuhan ini, saudaraku, itulah sebagai sarana pencapaian kemenangan, victory di dalam kehidupan, saudaraku. Sehingga tidak ada yang kemegahkan. Apa yang kita megahkan di dalam kehidupan kita? Kita adalah rapuh, kita mudah terpecah, kita adalah lemah. Tetapi kalau kita bermegah di dalam Tuhan itu, saudaraku, maka kuasa dari Tuhan itu, saudaraku, akan memberikan kita kemenangan karena dialah yang memandu kita. Dialah, saudaraku, yang maju di depan kita. Kita dengan setia mengikutinya dari belakang. Bermegah di dalam Tuhan itu adalah, saudara-saudaraku, orang yang dengan sadar selalu menempatkan Tuhan di depan dan dia dengan setia mengikuti Tuhan di depan. Ketika Tuhan, saudara-saudaraku, kita tempatkan di depan, maka di sanalah tidak ada apapun yang bisa menghalanginya. Kalau Tuhan sudah berjalan di depan, kuasa apapun tidak bisa menghalanginya. Itulah kemenangan kita kalau kita setia berjalan menjejeri langkah Tuhan, mengikut dia dari belakang dengan setia, saudaraku. Itulah arti bermegah, saudaraku. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, hingga saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID, dan kita tahu bagaimana gumul juang kehidupan, beratnya kehidupan akibat dampak COVID yang masih kita hadapi. Ekonomi sangat dipengaruhinya, budaya dan kehidupan beragama, termasuk interaksi sosialisasi kita, komunikasi kita, sungguh sangat dipengaruhi oleh pandemik ini. Katakanlah ini menjadi musuh kita pada saat ini. Katakanlah ini menjadi satu kekuatan yang sangat besar kita hadapi saat ini, sehingga yang membuat kita ini menderita. Kita berharap pandemi ini bisa berakhir dalam waktu yang singkat. Vaksin sudah ditemukan, saudaraku. Tetapi pandemik masih terus kita hadapi saat ini. Ini adalah kekuatan
yang luar biasa mengubahkan, dan ini menjadi musuh yang sangat besar kita hadapi pada zaman sekarang ini. Bukan hanya itu saudaraku, bagaimana perubahan-perubahan di era yang maju ini juga sangat memengaruhi kehidupan kita. Kita melihat saudaraku, dengan zaman yang maju ini, siapa yang berpikir perusahaan raksasa yang begitu hebat, tidak terpikirkan orang ini bisa akan jatuh. Tetapi hari ini kita sudah lihat saudaraku, sekalipun kebesaran itu ada dan brandnya itu luar biasa, tapi sekarang sudah runtuh. Bukan hanya itu saudaraku, bagaimana sekarang kita lihat taksi-taksi Bluebird itu, dulu itu begitu perusahaan raksasa yang dipikirkan tidak mungkin ini bisa mati. Tetapi hari ini kita sudah lihat, ini semua sudah berubah. Ada kekuatan besar yang kita hadapi, yang membuat kita berubah. Dan kalau ini kita tidak siap, maka bisa kita menjadi ditinggalkan. Kita bisa runtuh, kita bisa mati, tidak bergerak oleh apa-apa. Katakanlah juga saudaraku, bagaimana Nokia yang begitu besar, perusahaan Nokia, sistemnya tidak salah. Perusahaan manajemennya tidak salah saudaraku. Tetapi apa saudaraku, ada kekuatan lain yang besar yang menerpa kehidupan. Sehingga Nokia dengan brand yang luar biasa itu sekarang sudah ditinggalkan. Malah hampir tidak ada lagi pada saat ini saudaraku. Apa yang mau saya katakan saudaraku? Pandemik ini dan zaman yang maju ini menyadarkan kita saudaraku bahwa kekuatan raksasa ada yang kita hadapi pada zaman sekarang ini. Dengan kekuatan kita, dengan kecerdasan kita, dengan apapun yang kita miliki, tidak mungkin menghadapinya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan saudaraku menghadapinya tidak ada yang lain. Selain daripada yang pertama, teratur berdoa. Teratur berdoa di dalam Tuhan. Penyerahan diri itu harus secara sungguh-sungguh kita lakukan saudaraku di dalam kehidupan sekarang ini. Karena tidak ada andalan kita selain daripada doa. Karena doa itu memiliki kuasa yang begitu dahsyat mengubahkan kehidupan setiap orang. Itu yang pertama saudaraku. Tetapi yang kedua apa saudaraku, melalui firman Tuhan ini bermegah di dalam Tuhan. Kata bermegah di dalam Tuhan kita sudah paham dan kita sudah mengerti saudaraku, seperti apa yang saya katakan dalam awal khotbah ini. Orang yang bermegah di dalam Tuhan itu saudaraku, dia melihat dirinya kecil tetapi Tuhan besar. Segala sesuatu yang kita hadapi itu kecil, tetapi dia karena iman yang begitu besar, sehingga kekuatan yang besar itulah yang mengalahkan segala kekuatan-kekuatan yang ada, yang kita hadapi pada saat ini. Bermegahlah di dalam Tuhan. Memperbesar lingkaran pengakuan kita. Memperbesar lingkaran iman kita kepada Tuhan. Karena hanya dengan iman seperti inilah saudaraku bisa kita menjadi seorang pemenang di dalam Tuhan saudaraku. Tidak ada yang lain. Tidak ada cara-cara yang lain selain daripada bermegah di dalam Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan apapun pekerjaan kita, apapun usaha yang kita lakukan, terlebih di dalam kehidupan beriman kita, di dalam kehidupan rohani kita. Bermegah itu menjadi salah satu kata kunci bagi setiap orang untuk memenangkan seluruh perjuangan-perjuangan yang ada, yang kita hadapi saat ini saudaraku. Apakah itu kita menghadapi roh-roh zaman yang begitu hebat sekarang? Tidak ada yang bisa kita lakukan selain daripada bermegah di dalam Tuhan. Lihatlah Tuhan juga mengajarkan dengan iman sebesar biji sesawi. Kita bisa dapat memindahkan gunung itu saudaraku. Apa artinya itu? Kekuatan karena iman itu ada di dalam diri kita oleh Tuhan. Ketika Tuhan kita imani di dalam kehidupan, maka segala sesuatunya kita bisa kalahkan. Dan kita menjadi seorang pemenang saudaraku. Dengan firman Tuhan yang menyapa kita, mari saudaraku, selalulah hidup mengandalkan Tuhan melalui doa-doamu, melalui saat-saatmu, di mana penyerahan diri kamu lakukan. Kita lakukan bersama. Mari di dalam kehidupan ini, kita bermegah di dalam Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan. Artinya iman kita hidup, dan itulah menjadi kekuatan yang dahsyat. Kita menjadi seorang pemenang di dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman kehidupan yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman ini kami imani, sehingga kemenangan demi kemenangan kami capai. Sungguh banyak tantangan, sungguh banyak roh-roh zaman yang kami hadapi saat ini. Kesusahan, kesulitan kami hadapi saat ini.
Sepertinya kami memasuki dunia yang penuh peperangan. Dan dalam peperangan ini Tuhan, tidak ada yang bisa kami andalkan selain daripada membangun hidup doa yang secara terus-menerus dan sungguh kepada Tuhan. Kami selalu mengandalkan Tuhan, yaitu iman kami. Karena dengan iman inilah segala sesuatunya bisa kami ubahkan. Dengan iman kami ini, kami menjadi seorang pemenang. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Sertailah saudara-saudara kami, umat-Mu yang hidup di dalam perjuangan. Kiranya Engkau menguatkan mereka dan memberikan kepada mereka iman yang hidup ketika mereka menghadapi kesulitan, kesusahan, dan pergumulan kehidupan. Ketika menghadapi jemaat yang menghadapi sakit penyakit, ya Tuhan, tumbuhkanlah iman yang hidup kepada mereka. Sehingga dengan demikian mereka menjadi pemenang. Mereka dapat menerima sukacita yang penuh dari Tuhan. Terima kasih dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudaraku dari daerah Kuningan, Jalan Sudirman, saya sampaikan selamat hari Minggu kepada saudaraku semuanya. Tuhan memberikan kemenangan bagimu. Amin.